It's time. Everybody wants me to talk about it. Fine, gua dipaksa, ditanya, ditekan untuk ngasih tahu prediksi YouTube Indonesia 2017. God. Sobat diri PewDiePie. Hai Singham, dulu gua nggak enak. Hai Singham, gue Eno Bening dan terima kasih sudah menemani saya sampai tahun 2017. Another year, another failure. Kegagalan-kegagalan itu mesti terus kita dapatkan ya kalau mau jadi orang sukses. Itu sih quote yang gue baca di Facebook. Sebelum kita prediksi, kita evaluasi dulu mana yang udah gue ramalkan di 2016 dan apa yang sebenarnya terjadi di 2016. Gue ngomong, di 2016 akan semakin banyak lagi orang pengen jadi YouTuber. Ya iyalah, gue yang ngajarin mereka di YouTube gimana cara jadi YouTuber. Hasilnya? Gue ngomong, YouTuber gaming Indonesia akan semakin berkurang karena mereka sadar kalau untuk menjadi YouTuber itu butuh effort yang lebih banyak dan temen yang mereka minta untuk sub for sub udah unsubscribe. Hasilnya? Mau mana ah? Bapak mau jual, saya bapak jual. Stop ya ah? Bapak jual. Apa kabar mereka yang dulu bikin sampai 13 grup Facebook dan grup lain tentang YouTube gaming? Kemana? Sekolah lagi akhirnya kan? Karena ya itu sulit untuk kenal instan di dunia ini. Lu gak belajar dari pengalaman artis-artis dulu apa? Genre yang paling akan meledak di 2016 adalah YouTuber prank. Dan YouTuber prank, mereka banyak banget yang bertahan, banyak banget yang sustain, banyak banget yang masuk trending. Dan lu bilang gua salah ya gak masalah, mungkin lu kurang rajin ngeliat trending, tapi ya coba lu cek satu-satu. Mereka berhasil. Apel yang semakin besar akan jatuh sendiri karena gravitasi. Akan ada beberapa YouTuber yang kena masalah dan disorot media. Dan gua gak mau hal itu terjadi, apalagi terjadi terhadap diri gua. Jadi gue minta teman-teman semua, para singham yang selalu nontonin gue, ingetin gue kalau gue sudah mulai kelewatan batas. Kira yang pusi bos. Dan YouTuber yang kena masalah. Masa mesti gue jabarin lebar di sini? Gue ntar kira bikin drama lagi, guys. Come on. Akan ada YouTuber baru yang siap melampaui YouTuber-YouTuber yang sudah lama. YouTube konten kreator yang sukses. Ada kan? Dan orang itu adalah Deng Yosafat. Enggak lah, bukan lah. Tapi lu tahu kan yang gue hubungin siapa? Walaupun gue gak yakin 2017 ini akan menjadi tahun dia. 2016 gue berharap misi gue untuk memeratakan kreativitas di Indonesia itu semakin terlihat hasilnya. Karena kenapa men? Ekonomi, pendidikan, politik itu nggak merata di Indonesia. Masa kreativitas juga nggak mau merata di Indonesia? Ingat, Indonesia itu bukan cuma Jakarta, melainkan Sabang sampai Merauke dan melewati Pulau W juga Pulau Rote. Yeay! Terbukti sedikit demi sedikit apa yang gue impikan bisa terjadi di YouTube Indonesia, yaitu banyak dari kota-kota lain mulai muncul konten-konten kreator yang keren banget, yang gahol, yang AC, yang co-op. Terbukti dengan banyaknya antusias orang-orang untuk bikin YouTube Rewind-nya di kota masing-masing, bahkan di daerah terpencil. Dan gue ngelihatnya oke, fine, bagus lah. Apalagi buat orang yang nggak pernah muncul ke permukaan dan berani bawa megang nama YouTube Rewind untuk gimana lu memanage kolaborasi besar oleh banyak YouTuber. Walaupun ada poin minus yang gue suka kurang nggak demen adalah kayak repetitif aja gitu, kayak pengulangan. Template-nya udah ada, mereka tinggal ikutin gitu. Dan mereka tidak memperkenalkan kota mereka. Mereka cuma memperkenalkan tren-tren lagu-lagu yang terjadi di skala global. Padahal YouTube Rewind itu kan pakai nama kota lo. Harusnya lo lebih memperkenalkan kota lo. Apa yang terjadi di kota lo? Ada apa aja sih yang fenomena selama 2016 terjadi sama kota lo. Itulah tujuan lo bikin video, biar orang-orang tahu tentang kota lo. Gitu loh. Action. Dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu teman-teman. Prediksi YouTube Indonesia di 2017 by Eno Bening. Jeng 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 jeng. Bodoh amat. YouTube akan jadi sarana yang gak cuman buat entertainment, tapi buat banyak hal, politik, news, lifestyle, bahkan sarana untuk movement, campaign, dan lain-lain. Jadi lu gak bisa ngeliat YouTube sebagai tempat yang cuman untuk mencari hiburan, tapi lu akan menemukan berbagai macam hal baru di sana selain video-video lucu atau video tipe-tipe atau video reaction atau video daily vlog seseorang. Banyak banget genre baru mungkin yang akan masuk ke sini yang dimana lo bahkan gak nyangka ini bisa di genre.
dan akan makin banyak orang yang meniru template karakter orang dari YouTube luar negeri, dijadikan template karakter, dirubah jadi karakter di Indonesia, which is fine, kenapa enggak? Gue juga niru banyak YouTuber luar kok kalau lo tahu. Yang paling gede, yang paling fenomenal ini maksudnya apa sih konten atau genre yang akan gede di 2017? Menurut gua yang gede itu apa? Daily vlog, prank, bukan? Slime? Probably, tapi bukan. Tapi yang paling gede adalah sebuah tren di mana media-media konvensional akan merubah dirinya atau menambahkan diri kecilnya menjadi new media. Di mana kalian akan ngelihat banyak media-media massa yang dulu kalian lihat di layar kaca, sekarang di layar internet. Di mana mereka yang bermodalkan besar, mereka yang punya banyak tenaga kerja akan punya YouTube-nya sendiri. Jadi bayangin, dulu YouTube itu adalah anak kecil ya di kamarnya, nggak anak kecil juga sih, remaja lah ya, remaja di kamar tidurnya ngerekam pakai webcam, ngerekam lagi main game, dan sekarang lo akan ngelihat sebuah company besar menciptakan YouTube-nya sendiri, bahkan menciptakan artis-artis YouTube-nya sendiri. Dan jangan kaget kalau nanti kalian akan kelindes karena kalian biasanya sendiri, mungkin ada tim 1-2 orang, tapi ini adalah company besar yang siap nge-hire orang, nge-hire ribuan orang, nge-hire banyak alat dan bisa produksi banyak, per hari bisa upload. Kayak itu salah, pakai itu hal yang buruk? Tentu akan jadi hal buruk buat teman-teman konten kreator yang berjalan memulai ini dari hal yang kecil dan mereka sudah memulai dengan modal yang besar. Tapi itu sah-sah aja. Mereka juga akan butuh bantuan lo, para company-company ini. Mereka akan minta lo untuk nge-host acara, mereka akan minta lo untuk datang ke sini, jadi bintang tamu di sini. Itu untuk awal-awal, tapi nanti ketika mereka sudah buat starnya sendiri dan ketika lo udah gak terkenal, udah kurang diminati ya bye-bye. Itu dunia, yaitu dunia persaingan bisnis. Buat gua sah, buat hukum sah, itu gimana kita bisa bertahan dan bisa meningkatkan kreativitas kita di industri ini dan membuat pasar tetap suka sama kita. Wah, ini omongannya udah agak dewasa sih, jadi kalau anak kecil agak-agak Apa ngomong apa dia orang anjing, bingung, gue pengen bikin AdSense doang ribet banget ya, lain-lain. buat teman-teman YouTuber yang mungkin memulainya dari nol sama kayak gua, kita mesti pikirin strategi baru untuk bisa survive di 2017. Di 2017 juga penonton akan makin pinter. Mereka yang tadinya alay, ya lu pernah masa alay, gue pernah masa alay. Jadi penonton-penonton alay ini akan tergeser dengan penonton-penonton yang ingin cari konten-konten segar. Saran gue, buatlah kesegaran-kesegaran baru di konten kalian. Karena percaya sama gue, penonton kita berevolusi men. Karena kita juga berevolusi men. Tapi penonton bocah juga semakin banyak. Jadi ini juga salah satu poin penting bahwa produk-produk anak-anak, tentang permainan anak-anak, tentang apapun itu akan tetap makin gede di 2017 karena populasi kita nambah ya, banyak anak-anak nambah ya, dan banyak orang tua juga baru punya anak dan baru punya internet, jadi bakal banyak yang demen. Di 2017 akan ada banyak konflik yang sengaja dibuat untuk berusaha menaikkan fame dari diri mereka. Jadi ya pintar-pintar lu lah ya, gimana caranya untuk nggak kemakan sama itu kontroversi buatan. Begitu saudara-saudara, deket-deketin kamera ya, bangsat kameramennya. Itu aja Singham dari gue. Ulangin. Siap. And action. Itu aja Singham dari gue. Thank you banget udah mau nontonin, dan semoga prediksi gue bisa bermanfaat untuk kalian, untuk perkembangan channel YouTube kalian, dan untuk para agency yang suka diem-diem belajar dari gue, dan para brand yang diem-diem ambil ilmu gue. Nggak apa-apa, it's free. Tapi kalau misalnya lo baik, ya lo tau lah maksud gue ya. Gue orangnya nggak jaim kok. CP-nya di mana CP-nya? Di bawah lah, lu bisa di description box di bawah lihat ada kontak person ya. Dan buat para Singham atau siapapun yang nonton, kalian bisa komen di bawah nama-nama orang yang mungkin kalian tahu siapa yang gue maksud, atau kalian mungkin mau bantah argumen gue, atau mau kritisi atau ngasih saran. Kalau misalnya saran-saran kalian bagus dan diskusi di bawah bagus, kemungkinan bisa gue bikin video part 2-nya dari prediksi ini, karena ya itu penting banget untuk perkembangan channel YouTube banyak orang di Indonesia. Untuk teman-teman di daerah, gue tunggu perkembangan kalian. Gue harap kalian bener-bener bisa buktiin kalau kalian bisa ngalahin Jakarta. Kenapa enggak? Karena semua sekarang udah di Jakarta seperti yang gue bilang. Kalau lo bener-bener bisa bikin YouTube space nggak di Jakarta, tapi di kota lo berhasil. Lo legenda di negara ini. Jangan lupa subscribe, karena setiap satu subscriber akan ada banyak sponsor yang meng-hire gue. Kalau buat kalian akan lebih penting lagi ketika kalian klik bell-nya.
ring that bell. Gue harap diskusinya kondusif, nggak cuma caper dan pengen banget terkenal, tapi juga memberikan kontribusi ke community. And by the way, kalau kalian lihat di sekeliling gue banyak mainan dan beda dari studio biasanya karena gue lagi ada di main district, yaitu di Kuningan City lantai 2, di mana kalian bisa nemuin banyak mainan dan barang-barang keren lainnya yang pengen buat gue krauk dan bawa pulang semua, tapi sayangnya nggak boleh. Kalian bisa datang ke sini, masuk aja nggak apa-apa. Dan buat kita semua Singham, stay clean and sound.